Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Video kali ini akan memberikan penjelasan bagaimana kita melakukan analisis hipotesis ya untuk ANOVA satu jalan atau bisa disebut juga dengan ANOVA satu faktor ya. Mengapa disebut ANOVA satu faktor? Jadi teman-teman sekalian mungkin perlu mengingat kembali dari teori ya, disebut dengan ANOVA satu faktor karena kita hanya membandingkan berdasarkan satu faktor saja, yaitu misalkan varietas ini ya, varietas A, varietas B, varietas C, varietas D. Dan kemudian disebut ANOVA menggunakan metode ANOVA atau uji F karena kita membandingkan lebih dari dua kelompok sampel. Sementara itu, jika kita menggunakan uji ANOVA 2 jalur ya, contohnya seperti ini misalkan ya. Jadi kita selain membandingkan faktor varietas ini yang menjadi kolom, juga kita membandingkan berdasarkan kategori kurang subur dan subur. Ini kan menjadi dua faktor ya, dibandingkannya terhadap dua faktor. Nah, untuk kasus kita di sini teman-teman lihat, manajer pemasaran perusahaan penjualan minuman ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan antara hasil penjualan minuman di 3 daerah ya selama 1 tahun. Ini kan di 3 daerah, Bogor, Bandung, Jakarta. Hanya membandingkan terhadap satu faktor saja, yaitu faktor daerah penjualan. Begitu ya. Jadi ini ANOVA satu jalan sudah layak menggunakan, maksudnya sudah benar menggunakan metode ANOVA atau uji F karena memang membandingkan lebih dari dua kelompok sampel. Dalam hal ini yaitu 3 kelompok sampel. 12 bulan dalam 1 tahun ya berdasarkan 3 daerah pemasaran. Pertanyaannya, analisislah kinerja marketing pada ketiga daerah tersebut. Jadi teman-teman, yang pertama kita lakukan untuk melakukan uji analisis ini ya, seperti biasa adalah teman-teman harus membuat kalimat hipotesisnya terlebih dahulu. Apa yang menjadi H0 dan apa yang menjadi H1 gitu ya. Baik. Di sini tadi dari kalimat pertanyaannya kita diminta melakukan analisis kinerja marketing ya. Jadi apakah terdapat perbedaan hasil penjualan di antara ketiga daerah penjualan ini, Bogor, Bandung, Jakarta. Dan berdasarkan teori pembuatan kalimat H0 ya, maka kita bisa membuat kalimat tidak ada perbedaan hasil penjualan dari ketiga daerah tersebut. Itu adalah kalimat H0-nya. Sementara kalimat H1-nya adalah kebalikannya dari H0, yaitu terdapat perbedaan signifikan hasil penjualan pada ketiga daerah tersebut. Nah, ini
ANOVA ini hanya melihat ada tidaknya perbedaan secara bersama-sama ya dari ketiga daerah ini. Jadi uji ANOVA ini belum dapat, kalau kita hanya melakukan uji ANOVA saja begitu ya, uji ANOVA tidak dapat menentukan daerah mana yang terbaik. Ya, berdasarkan data ini misalkan kita ingin tahu daerah mana yang terbaik. Kalau hanya menggunakan uji ANOVA saja, maka kita belum bisa menjawab pertanyaan tersebut. Nanti harus ada analisa lanjutannya. Begitu ya, kita kembali lagi ke bagaimana mengerjakan uji ANOVA ini dan apa kesimpulan yang kita dapatkan. Setelah kita tuliskan apa itu kalimat H0-nya, maka di sini saya akan menunjukkan, memperlihatkan bagaimana melakukan analisa ANOVA ini baik dengan SPSS maupun nanti dengan Excel ya. Yang pertama mungkin saya tunjukkan dulu dengan Excel di sini. Setelah data kita kopikan ke Excel, jadi semua data tadi saya kopas ya ke Excel. Kemudian teman-teman bisa ke menu data, kemudian data analisis ya. Nah, di wizard yang muncul itu paling atas kita pilih menu ANOVA single factor ya, ANOVA satu jalan. ANOVA single factor ya. Kemudian setelah kita klik OK, muncul wizard berikutnya. Jadi di sini saya pada bagian data itu saya blok dari B2 sampai dengan D14 ya. Sekali lagi dari B2 sampai dengan D14. Kemudian di sini saya pilih opsi grupnya itu by kolom ya, karena kita pembagian grupnya kan berdasarkan kolom. Dan kemudian karena saya dari B2, baris 2 ini adalah label ya, maka saya beri tanda centang di bagian label in first column, in first row ya. Selanjutnya, karena pada soal ini tidak diidentifikasi angka kepercayaan maupun angka signifikansi, begitu ya. Karena tidak ada identifikasi, maka kita gunakan asumsi yang berlaku, yaitu nilai alfanya atau angka signifikansinya itu 0,05. Dan kemudian saya atur agar outputnya itu muncul di sel F1 ya. Jika sudah, maka saya klik tombol OK dan hasilnya itu tampil seperti ini. Baik ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini di bagian pertama ini ada output deskriptifnya ya. Ada berapa jumlah datanya, kemudian sumnya, average-nya, dan variansinya. Di bagian bawah ini ada output yang berhubungan dengan ANOVA. Nah, nanti kita membutuhkan informasi dari output di bagian ini. Nah, teman-teman bisa lihat dulu ya. Ada informasi yang kita butuhkan di sini, yaitu nanti ada DF ya ini ya. Ya, nanti kalau teori ini kita membutuhkan informasi ini ya. Ada DF. Kemudian, nah nanti kita butuhkan informasi sig ya, nilai signifikansi yaitu di sini ya, p-value atau nilai signifikansi. Nah, kalau kita tidak menggunakan angka signifikansi, kita menggunakan angka F hitung,
Ini output F hitungnya, dan ini adalah output F tabelnya, ya. Sekali lagi, ini output signifikansinya, ini output F hitungnya, dan ini output F tabelnya. Sudah diperlihatkan oleh Excel, ya, langsung dalam outputnya. Baik, saya kopikan terlebih dahulu ini ya ke OneNote kita nanti untuk kita lakukan analisa pengambilan keputusannya. Baik, sudah saya kopas. Dan kemudian sekarang kita beralih ke bagian SPSS. Bagaimana cara kita mengolah data tadi untuk melakukan uji ANOVA ya di SPSS. Agak sedikit berbeda untuk input data di SPSS, tidak seperti Excel tadi ya. Kalau di SPSS kita inputkan lurus ke bawah, jadi bukan berdasarkan per kolom. Data yang tadi dibagi berdasarkan kolom ini ya, itu harus kita olah menjadi dua kolom, yaitu bagian data ini ya, dan juga bagian kategorinya. Sehingga ketika diinputkan, nah ini adalah datanya. Jadi kita kopas dulu untuk data Bogor ke bawah. Dan di sini kategori Bogornya kita tuliskan ya, nanti dengan simbol, yaitu dengan angka 1 misalkan. Di bawahnya kita lanjutkan dengan data Bandung, begini ya. Dan di bawahnya lagi kita lanjutkan dengan data Jakarta. Di bagian kategorisasi juga kita identifikasi. Misalkan Bogor dengan angka 1, Bandung dengan angka 2, dan Jakarta dengan angka 3. Itu kita identifikasi dari variable view di sini ya, teman-teman sekalian. Nah, ini di bagian value-nya itu kita beri identifikasi dengan angka 1, angka 2, angka 3. Jadi bukan diketik ya, teman-teman sekalian. Tipenya kedua-duanya tetap numeric. Setelah data selesai diinputkan, bagaimana cara kita menganalisanya, yaitu dengan klik menu Analyze, Compare Means, dan kemudian One Way ANOVA. Ya. Baik. Data dependennya atau variabel terikatnya itu kan adalah data penjualannya ya, sementara kategorisasinya atau faktor yang kita lihat, yang kita analisa itu ada di variabel wilayah. Jadi kita inputkan ke sini. Nah, ada satu hal yang perlu teman-teman tambahkan opsinya ya, karena sesungguhnya uji ANOVA itu memerlukan uji pendahulu ya, yaitu kita ingin melihat apakah variansi dari sampel yang kita uji itu homogen. Jadi kita harus memberi tanda checklist di sini untuk homogeneity of variant test ya. Nah, ini kelebihan SPSS dibandingkan dengan Excel. Kalau di Excel di sini itu tidak ada uji pendahulunya, jadi asumsinya itu harus kita tegakkan tersendiri bahwa variansi di antara ketiga faktor ini itu sama ya. Jadi ini harus kita tegakkan sendiri. Tapi kalau di SPSS di sini ya memang harus kita setting terlebih dahulu. Jadi kita beri tanda centang. Setelah di continue dan di OK ya, maka nanti kita bisa lihat di bagian outputnya. Ini adalah output untuk homogeneity
ya. Dan kebetulan di sini karena nilai signifikansinya ini sudah lebih besar daripada 0,05, maka berarti ya variansi dari ketiga sampel itu homogen, ya. Artinya memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan ke uji ANOVA. Dan ini adalah output uji ANOVA-nya. Yang ditampilkan oleh SPSS di sini adalah nilai signifikansi dan juga nilai F-hitungnya. Kalau SPSS memang biasanya tidak menampilkan data F-tabel ya teman-teman sekalian. Jadi hanya menampilkan F-hitungnya saja. Baik, teman-teman bisa melihat di sini ya. Ini nilai F-hitung yang ditampilkan oleh Excel. Teman-teman perhatikan ya, antara Excel dengan SPSS ini F-hitungnya sama ya. Dan kemudian kalau di SPSS di sini nilai signifikansinya tidak terlihat karena memang jauh lebih kecil daripada 3 digit di belakang koma ya. Teman-teman ini bisa perhatikan 2 pangkat 4 dikalikan 10, saya ulangi, 2,4 dikalikan 10 pangkat min 7 ya, 10 pangkat min 7. Jadi 0,000 sebanyak 7 kali baru 24. Jadi kecil sekali, memang tidak terdeteksi ya oleh output SPSS di sini ya. Baik teman-teman, sekarang kita lanjutkan dengan analisa pengambilan keputusannya. Sebelumnya kita review dulu bagaimana teori pengambilan keputusannya ya. Nah teman-teman, silahkan dilihat jika kita menggunakan F-hitung dan F-tabel ya. Nah ini teorinya adalah jika F-hitung lebih kecil daripada F-tabel, maka H0 diterima ya. F-hitung dibandingkan dengan F-tabel. Jika F-hitung lebih kecil daripada F-tabel, maka H0 diterima. Baik, kita lanjutkan ke referensi berikutnya ya. Kalau kita menggunakan SIG, teman-teman kalian di sini, nah ini di sini ditampilkan SIG-nya itu 0,037, 0,03 dibandingkan dengan 0,05, karena lebih kecil maka H0 ditolak ya. Nah berarti teorinya adalah kita akan menolak H0 jika nilai SIG-nya itu lebih kecil daripada 0,05 ya. Di teori sini juga sama ya. Nah, jika nilai SIG-nya itu lebih kecil daripada 0,05, maka kita akan menolak H0. Nah, berdasarkan teori itu, kita lihat di sini nilai SIG-nya ini ya. Baik kita lihat dari sini maupun kita lihat dari Excel. Ya, ini terlihat bahwa nilai signifikansi yang kita peroleh itu lebih kecil daripada 0,05. Begitu ya. Nah, ini mengindikasikan bahwa H0 kita ditolak. Oke, itu kalau kita pakai nilai signifikansi ya teman-teman. Di sini hasil akhirnya adalah H0 ditolak.
Nah, berdasarkan F hitung di sini, ini nilai F hitungnya, ya. Ini terlihat bahwa berdasarkan dua data ini, ya, F hitung itu ternyata lebih besar daripada F tabel. Oke? Nah, berdasarkan referensi tadi, ya, maka hasilnya juga sama di sini, yaitu H0 ditolak. Nah, ini berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah berarti kalimat H1, ya, yaitu apa kesimpulannya? Terdapat perbedaan signifikan hasil penjualan pada ketiga daerah tersebut. Nah, ini kesimpulannya. Baik, teman-teman sekalian, demikian jawaban untuk uji